tentang uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Abu Daud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik, dari Sayyidina Anas lagi, hal khadaba Rasulullah, apakah Nabi sempat menghidop. Hidop itu menyemir dengan hinna atau katam, nanti ada. Apakah Nabi pernah menyemir rambut beliau? Qala lam yablugh dzalik. Sayyidina Anas menjawab, enggak sempat Nabi menyemir rambutnya. Menurut pengetahuan Sayyidina Anas, kenapa? Enggak sempat putih rambutnya. Enggak sempat menyemir karena enggak sempat putih. Seperti disebutkan dalam riwayat sebelumnya bahwa Nabi beruban, ditemui oleh sahabat Nabi di saat beliau wafat. Uban di rambut mulia beliau dan di jenggot mulia beliau hanya beberapa saja, puluhan, 20-an kurang lebihnya, seperti itu. Innama kana syaiban fi sudghaihi, hanya ada beberapa uban di bulu pelipis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelipis bulu ini, ada sudghah, ada bulu-bulu ringan, bulu-bulu uban di sini. Walakin, akan tapi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, khadaba, menyemir rambutnya, bil hinna'i, dengan hinna, wal katami, dan katam. Hinna kita sudah tahu, katam kita belum pernah tahu. Dua-duanya adalah perubah warna rambut. Kalau katam menjadikan hitam pekat, kalau hinna menjadikan kuning. Kemudian dipadukan antara katam dengan hinna menjadi merah kehitam-hitaman atau kuning kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman. Kalau hinna merah, kalau katam hitam, dipadukan menjadi merah kehitam-hitaman. Dan tidak melanggar Nabi yang melarang menyemir dengan warna hitam. Sayyidina Abu Bakar beruban dan beliau melakukannya, menunjukkan itu adalah izin, tidak bukan suatu yang terlarang jika sudah terlihat di kepalanya ada perubahan warna rambut, uban boleh dirubah. Yang dihindari adalah warna hitam. Kemudian haddatsana Ishaq ibn Mansur, dari Sayyidina Ishaq ibn Mansur, Yahya bin Musa qala, beliau berdua berkata, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas, ini juga dari Sayyidina Anas. Ma'adattu, qala, beliau berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillahi, aku tidak menghitung rambut di kepala mulia baginda Nabi wa lihyahi, dan di jenggot beliau, illa 14 sya'ratan bayda'a, kecuali hanya aku temukan kurang lebihnya 14 rambut yang putih, uban, sedikit sekali. Ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa begitu detailnya sahabat Nabi mengamati diri baginda Nabi. Karena cinta yang ada di hati mereka, pengabdian yang ada di hati mereka, pengorbanan yang ada di hati mereka, sehingga sempat mengira-ngira hitungan rambut uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau seandainya kita ada di tengah-tengah mereka, di saat mereka menghitung ubannya bukan dalam irama meremehkan, dalam irama kagum. Oh, rambutnya bagus sekali. Oh. Sampai terlihat, oh, ada putih, ada hiasan putih. 1, 2, 3, 14. Karena yang dilihat adalah manusia agung, manusia mulia, manusia terindah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala akhbarana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah. Sayyidina Jabir ditanya tentang an syaibi Rasulillah, tentang uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau menjawab, kana idza dahana ra'sahu, kalau beliau meminyaki rambutnya,
lam yura minhu syaibun. Tidak terlihat ubannya. Dan memang kalau pakai minyak semakin mengkilat, sehingga mengkilat itu kan cenderung putih, biarpun itu rambut hitam atau sesuatu yang hitam, kalau menjadi mengkilat, kesan mengkilatnya adalah putih. Rambut yang hitam pekat itu kan biasanya kalau bersih ada mengkilat begitu. Mengkilat tanda kebersihan rambut. Dan Nabi pun di saat pakai minyak, maka uban yang hanya beberapa tadi akan tertutup. Wa idza lam yadhan, kalau Nabi tidak menggunakan, ru'ya minhu, akan terlihat daripada uban tersebut. Ya tadi uban yang sedikit, bukan uban yang banyak. Qaulu kana. Hadits selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Amr bin al-Walid al-Kindi al-Kufi qala haddatsana Yahya bin Adam an Sarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Abdullah bin Umar qala innama kana, dari Sayyidina Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar bin Khattab, kana ada syaibu Rasulillahi, uban baginda Nabi, nahwan min 20 sya'ratan baydo'ah, kurang lebihnya 20 rambut putih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaibana an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas qala Abu Bakar ya Rasulullah, Sayyidina Bakar, ya Rasulullah, Nabi Sayyidina Bakar melihat Rasulullah, qad syibta, ya Rasulullah, mulai ada uban di rambutmu. Syibta ya Rasulullah. Nabi jawab, syayyabatni hudu. Syayyabatni hudun. Wal waqi'atu wal mursalatu. Wa amma yatasaluna. Wa idha syamsu kuwirat. Telah membuat uban kepadaku, telah membuatku beruban. Maksudnya ini, sebab ubanku ini ayat-ayat berikut ini. Surat Hud dan lainnya. Kenapa? Karena di dalam surat-surat tersebut disebut banyak tentang akhirat. Sebab Nabi sering menyebut akhirat. Dan kalau melihat akhirat, beliau ingat kita. Bukan sedih karena dunia, bukan. Mengingat akhirat dengan harapan keselamatan untuk umat-umat. Dan kadang dibarengi dengan tangis. Lihat di dalam surat tersebut ada umat-umat yang diseksa di dalam neraka. Nabi jadi sedih. Sedih Nabi karena urusan akhirat. Mempengaruhi uban. Nabi katakan syayyabatni Hud. Dalam riwayat lain setelah syayyabatni Hud wa akhwatuha. Jadi ayat-ayat seperti itulah, karena kalau Nabi membaca dengan merenung, mentadabburi, dan tidak jarang dibarengi dengan derai air mata, kesedihan di saat melihat hamba-hamba yang diseksa. Karena Nabi adalah Raufur Rahim, penuh kasih, tidak melihat siksa kecuali beliau juga bersedih. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Shalih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala, mereka semua para perawi ini qalu berkata, ya Rasulullah, para sahabat ini bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat Nabi, naraka qad syibta, kami melihatmu sudah mulai beruban ya Rasulullah. Qad, Nabi menjawab, qad syayyabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan yang semacam itulah yang membuat aku beruban. Karena bicara tentang akhirat. Nabi sedih memikirkan akhirat.